Bismillahirrahmanirrahim. Masalah salah ini perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi dia kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan berjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut caranya dia bisa sekamar, gue mesum temen gue, itu ditakdir, apa? Ditakdir ini Nabi Yusuf ditakdir dari cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray, Nabi Yusuf atau Mustafa Guan dengan Nabi Yusuf. Cara setengah bayar mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu tengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari. Cara mungkin hanya diceritakan Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madep, mesti kena kamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudda min kubulin fasodakot wawa minal kadibin wa ingkana komisu kudda min tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini seneng gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya badil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masyhur kan wajah ala komisi bidamin batin. Dan sudah mereka datang isya ayyabkun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh gosong. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu. Maksudnya apa? Api mangan anakku kabinnya dicoplok isi. Terus dari dulur-dulurnya Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali iki. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa sempurna. Jadi bajunya kok utuh. Yang mana dia utuh orang serigala. Mulanya cek dari Nabi Yakub cek sopan ya, serigala itu apa mangan apa anak kuai, labine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa Yusuf, yang satu cerita siapa Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Napa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu ndak. Mesti salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur, kila asar, banyak antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur, ya, tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau gak duhur ya asar, hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kira iso ngeritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo. Mulane kena jadi kiai lali biasa wae, Nabi ya tahu lali. Mulane kena sholat. Biasanya umumnya salah wong-wong tambah terus kurang. Umumnya imam-imam. Kurangnya dasar harus males sholat. Gak tahu bonusi luar itu. Berarti ketara ya, aku mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam.
salam, Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti kira wiridan itu ora usah bayangno ngono. Pokoke Nabi bar salat itu kundur. Nah cara eno sing crita bar salat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bar salat salam kundur. Ora ora model ora kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Model ora lho. Menawa nek eno crita Nabi bar salat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bar salam kundur. Bener ndi? Model ora ora. Ono jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kundur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan bergandengan dengan masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek hanya 2 rakaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan masih di pintu. Nabi masih jawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi. Kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap faat bala alal hadirin menghadap ahakun maqalahu dzul yadain, apa yang dikatakan dzul yadain tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atas jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan dzul yadain itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Makuntu ansa walakin unassa li'asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Kodok juga pernah, kodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah kodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali, sudah 3:30 pas itu dalam ramanya riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla ala nalal ya Bilal kamu jaga saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat, kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul, terus Bilal tahajud, semua halaman itu tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Ini tahajud terus aku mau luhur, tahu ada cerita santri ini tahajud, dia ini turu. Makanya gue Gus Ba kok ora tau tahajud, aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Gue ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono aku. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Nanti aku turu, Mustafa mungkin gajaran ini tetap agak aku. Oh ilmunya aku kan tentu royalti no, royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa, keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis, fama ekozotni illa samsu atau illa harus samsi, kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil. Kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong, seperti Nabi ya gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, di hotel. Karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Nah, aku pengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukankah engkau janji mau membangkitkan kita? Tapi Bilal santri ning tinggal itu sebeling. Ning tinggal jare ngene. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alami. Berarti maksudnya Nabi guida Mas. Santri repot. Santri wis parah. Dadi ora usah takokno lho Nabi, apa yang saya alami ya persis yang jenengan. Oh jenengan sing Nabi ya kodho normale kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal.
Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek. Bilal nek adzan wong nangis kabeh. Nangis haru. Kalau kowe adzan kan wong nangis kenes ora ono liyane ta. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh adzan, saya ulang lagi Nabi menyuruh adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat, sholat qodok pun ya ada adzan, ada qomat. Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah adzan, tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Dia caranya, nopo, mengkaifiahkan sholat qodok. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah qodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12. Ngaji saya adalah di jam itu sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat untuk nerima sholat, itu jam nerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah qodok. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah qodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat qodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kilo-kilo loh. Saya kira sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat, hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran nemen. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede goblok pede, tapi sing waras maksudnya. Karena orang goblok pede ku penak wae nopo. Ora tau ngaji nek ngomong fikih kowe dene pol. Saya jeneng bodoh pede-pede. Kan enggak banyak pertimbangan, loh. Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong kene ono hadis iki, ngomong ngene hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan seragakan pikiran, ilmune samune iku tok. Enggak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam tidak bisa. Barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngendikan Allah neng kekasih we salah we barokah. Intinya kitab ini muji Allah neng kekasih salah we barokah. Apa meneh gak salah. Nek gak bener we salah apa meneh? Salah. Kowe iku bener we salah apa meneh? Salah emang. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, itu istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe bener wae. Salah kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takono bojone, men kluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salami templek santri ku susah. Mulane kula nak salami templek sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Tapi nak salami wong melarat iki duit heroik iki. Duit nyawa ya. Duit jatah bleras ya disalamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kuwi jogeman, gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nak sing dikekno iku dhuwit luwian.
Nek duwe kaum Mustafa iku duwe jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku duwe nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancaran sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk takok maksude ora ngono, dul. Paham ya? Justru jutu bahaya nek kiai nampa sedekah kok wong melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Kulo bolak-balik lho sangone wong sugih. 4 juta, tak kok lho kok kathah. Kulo kan kiai desa, tak 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir Gus, kulo nak teng Jakarta seminggu endak 1 juta monggo parkir. Itu mesti duit luwian. Tapi kalau santri melarat salam tempel, pitik ekuru dito. Mulane Kanjeng Nabi ku yo seneng Bilal, tapi akrabnya tetep ambek Abu Bakar. Perkara ini nak sing digano Abu Bakar mesti duit luwian, Abu Bakar ku wong sugih. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal tapi Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepes duwe. Dadi iku jek duwe luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh, sene kok malu akeh, aman kan? Ditinggal yo aman. Ora ajak Bilal. Tadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nak urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo mesti duwe luwian yasaluna kamadza yunfiqu hasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi ya. Jadi kaya aku disangoni Mustafa 100.000 ya rodok haram. Rodok haram itu duit jatah mesel anak, kadang anake watuk, kadang rong duwe minyak goreng. Tapi nak si nyangoni misalnya aja pejabat contoh sugih apa sugih. Pejabat kadang nyangoni ku order politik barang kok repot. Wong sugih sing ra pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng wae daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Kira tau keramat kaya aku, mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangone aku 5 juta. Tak kok. Lho kok iso? Kula wong sugih, kudu dhuwit akeh. Gak zakat, mboten Gus dhuwit luwian. Mun nggih dolanan mawon dhuwit luwian. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jadi yang misalnya Mustafa 5 juta kok disalam rempel aku mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho. Mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kenapa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi nak adzan ngongkon Bilal. Niku wong sugih wae suarane rapat banter. Mulane jane ya mojo dadi ke muadzin ya muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya koyo Utsman ya ora koyo Bilal. Ya ora lawala dan bahasa Arab itu. Jadi wong kudu ngerti, wong jogeman kritik kiai kok kancaran sugih-sugih tok, malah normal ngono. Mergo misale wong sugih daerahno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat daerahno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo janjian macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki dhuwit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya, ngerti ya. Jadi kabeh ku DL-mu. Ora kok bebas kiai. Lah kecuali kiai sing pancen nakal, mau kancaran sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Bocah orang ngono. Jadi salahin Nabi kuwi mau salahin Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani Allah cek seneng mbek Nabi ne. Wong pas salah wae dadi barokah kaya qodok subuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun qodok tetap wajib sholat.